Depresi hebat atau Great Depression pada tahun 1930-an dianggap sebagai keruntuhan ekonomi paling dahsyat dalam sejarah. Hampir 20% angkatan kerja kehilangan pekerjaan, pasar saham kehilangan 90% nilainya, dan lebih dari 300.000 bisnis bangkrut. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum kita menyelami lebih dalam, pastikan kamu bergabung dengan grup kami yang tautannya ada di atas halaman ini, agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang keuangan, ekonomi, dan investasi bersama-sama. Pada awal 1920-an, Wall Street sedang berada di puncak kejayaannya. Semua orang dari pengusaha besar hingga pekerja biasa berlomba-lomba membeli saham. Hal ini mendorong ekonomi Amerika Serikat ke dalam dekade yang dikenal sebagai Roaring Twenties, periode di mana optimisme dan spekulasi merajalela. Tetapi apa yang terlihat seperti masa keemasan ini menyembunyikan bom waktu yang akan meledak pada Oktober 1929. Ketika harga saham terus melambung tanpa henti, akhirnya gelembung ekonomi ini pecah. Dari 1 September hingga 30 November 1929, pasar saham kehilangan lebih dari separuh nilainya dalam apa yang dikenal sebagai Kamis Hitam. Dan itu hanyalah permulaan dari mimpi buruk ekonomi yang lebih besar lagi. Setelah bubble saham pecah, kebijakan fiskal Amerika Serikat justru memperburuk situasi. Hingga 1929, pemerintah menggunakan strategi easy money dengan membanjiri pasar dengan uang untuk mendorong pembelian dan investasi. Namun kebijakan ini memicu inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa menjadi melonjak tajam. Ketika inflasi tak terkendali, pemerintah memutuskan untuk membalik arah dan mengurangi jumlah uang yang beredar hampir 30% pada tahun 1933. Sayangnya ini hanya memperdalam krisis. Kebijakan moneter Presiden Herbert Hoover yang tetap meningkatkan belanja pemerintah dan memaksa dunia usaha menaikkan upah justru memperparah keadaan. Selain itu, tarif Smoot-Hawley yang diberlakukan untuk mengurangi impor malah membuat harga barang dalam negeri menjadi naik, menghambat perdagangan internasional dan menambah penderitaan ekonomi. Dan tentu saja dampaknya tidak hanya dirasakan di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia I, perekonomian Eropa sangat bergantung kepada Amerika. Ketika ekonomi Amerika Serikat terpuruk, Eropa ikut terseret ke dalam resesi yang sangat mendalam, memperpanjang penderitaan global. Ketika depresi hebat akhirnya berakhir pada tahun 1939, pemerintah di seluruh dunia tahu mereka harus bertindak untuk mencegah bencana serupa terulang kembali. Salah satu perubahan terbesar terjadi di sektor perbankan. Sebelum tahun 1930, bank sering menggunakan simpanan nasabah untuk berinvestasi di saham. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah memisahkan perbankan investasi dan perbankan komersial, serta membentuk Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC untuk menjamin keamanan uang nasabah. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mendirikan Securities and Exchange Commission atau SEC untuk mengatur penerbitan dan transaksi di pasar saham, mencegah spekulasi berlebihan yang pernah menghancurkan ekonomi. Langkah-langkah ini hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan untuk memastikan krisis seperti depresi hebat tidak terulang kembali. Tanpa kebijakan-kebijakan ini, dunia modern yang sangat terhubung dan berteknologi tinggi bisa jadi mengalami resesi global yang jauh-jauh lebih parah. Jadi bagaimana menurutmu?